Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam waktu tidak terlalu lama, Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menerapkan Indeks Tata Kelola Kinerja Kepolisian atau ITK sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pada 32 Polda. Lalu, apa yang melatar belakangi adanya ITK ini? Momentum Reformasi Nasional tahun 1998 menjadi tonggak dimulainya gelombang reformasi periode pertama. Terdapat keinginan kuat dari masyarakat luas untuk melakukan perubahan demi mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan terciptanya kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, momen tersebut menjadi titik awal dimulainya reformasi Polri secara menyeluruh, menuju Polri yang profesional dan mandiri sesuai tuntutan dan harapan masyarakat. Tahapan reformasi birokrasi Polri pun secara keseluruhan dituangkan dalam Grand Strategy Polri yang akan dilaksanakan sejak tahun 2005 hingga tahun 2025 nanti. Dan Grand Strategy tersebut terbagi dalam 3 tahapan. Tahap 5 tahun pertama, yaitu tahun 2005 hingga 2009, dikenal dengan Trust Building. Tahap kedua tahun 2010 hingga 2014 dikenal dengan Partnership Building. Tahap ketiga tahun 2015 hingga 2025 adalah Strive for Excellence sebagai wujud pelayanan prima kepolisian. Seiring program nasional bidang reformasi birokrasi, sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, Polri melaksanakan program reformasi birokrasi gelombang pertama dan reformasi birokrasi gelombang kedua pada tahun 2010. Dengan 5 area perubahan bidang kelembagaan, budaya, organisasi, ketatalaksanaan, regulasi, deregulasi, dan sumber daya manusia atau SDM. Dilanjutkan reformasi birokrasi gelombang kedua tahun 2011 hingga 2014 dengan 8 area perubahan, bidang organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset, dan culture set aparatur. Dalam 10 tahun implementasi Grand Strategy, Polri telah berhasil mencapai kemajuan dan perbaikan dalam kinerjanya. Terbukti pada tahun 2010, Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional atau RBN telah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Polri atau RBP gelombang pertama terhadap 4 unsur pokok area perubahan, yaitu quick wins, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia. Hasil rangkuman penilaian dari tim independen ini menunjukkan bahwa secara rata-rata nilai Polri adalah baik, yaitu sebesar 3,63 dengan kesimpulan bahwa Polri telah siap untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Penilaian secara masing-masing unsur didapati bahwa program Quick Wins Polri memperoleh nilai yang paling baik, yaitu 3,88 dibandingkan dengan 3 unsur yang lainnya, yaitu kelembagaan 3,66, SDM 3,55, dan tata laksana 3,42. Hal ini menunjukkan upaya Polri dalam melakukan program Quick Wins dapat berdampak nyata dan membuahkan hasil serta dirasakan oleh masyarakat. Program Quick Wins ini terutama terkait dengan peningkatan pelayanan Quick Response Sabara, transparansi pelayanan di bidang SIM, STNK, dan BPKB, transparansi pelayanan di bidang penyidikan, dan transparansi pelayanan di bidang rekrutmen anggota Polri perlu untuk terus ditingkatkan. Sebagai wujud nyata kesiapan Polri melaksanakan program reformasi birokrasi, pemerintah memberikan tunjangan kinerja. Sedangkan penilaian RBP dengan sistem penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi atau PMPRB oleh Kemenpan RB pada tahun 2015 diperoleh nilai 67,23 kategori B yang diikuti dengan persetujuan penyesuaian tunjangan kinerja terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 /7 Romawi
/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Polri. Selain itu, dari hasil pemeriksaan BPK RI, Polri mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP dan meningkatnya nilai AKIP Polri tahun 2014 yang berkategori baik dibandingkan tahun 2013 yang masih berkategori CC. Namun demikian, masih banyak gejala dalam masyarakat yang menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap Polri. Meski seharusnya mendapat kepercayaan masyarakat, merupakan tujuan dari reformasi di tahap pertama dan harus sudah dicapai tahun 2010. Indikasi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri juga terlihat dari tren semakin meningkatnya jumlah pelanggaran hukum, penggunaan slogan-slogan yang memojokkan Polri, keburukan yang terjadi terhadap Polri, baik institusi maupun personel, kerap diekspos media massa secara masif sehingga memperburuk citra Polri. Untuk itu, diperlukan pengukuran yang komprehensif, mampu menggambarkan pencapaian tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum. Dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, peningkatan kualitas pelayanan prima kepolisian dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri, sehingga diperlukan pengukuran terhadap aspek tata kelola secara spesifik yang menunjukkan fungsi-fungsi yang bermasalah guna perbaikan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia atau ITK sebagai instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian program RBP dengan menggunakan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance yang bersifat objektif dan komprehensif yang digunakan sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan berdasarkan bukti atau evidence-based sebagai tolak ukur kemajuan yang dicapai dan sebagai alat untuk memperbandingkan kinerja secara objektif, fair, dan akurat. Indeks Tata Kelola Kepolisian atau ITK merupakan instrumen untuk mengukur kinerja dan capaian dari program reformasi birokrasi Polri. Bagaimanakah penerapannya? Dengan diterapkannya pengukuran kinerja Indeks Tata Kelola Kepolisian, maka diharapkan akan dapat memberi manfaat antara lain, yaitu 1. Terwujudnya konsolidasi reformasi internal di lingkungan Polri pada tingkat Mabes Polri dan kewilayahan melalui perbaikan kerangka kelembagaan dan peraturan serta koordinasi yang efektif dengan lembaga penegak hukum lainnya yang didukung enabling factors untuk meningkatkan pencapaian sasaran reformasi birokrasi Polri. Kedua, menjadi landasan untuk pengambilan kebijakan berdasarkan bukti, evidence based. Ketiga, menjadi tolak ukur kemajuan program yang dicapai. Keempat adalah menjadi alat untuk memperbandingkan secara objektif, fair, dan akurat antar kinerja Polda dengan indikator keberhasilan. Variabel pengukuran yang digunakan dalam Indeks Tata Kelola Kepolisian meliputi 7 prinsip, 3 bidang, 7 arena, dan 6 indikator utama. Implementasi Indeks Tata Kelola Kepolisian diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai profil Polri yang utuh dan terukur, serta teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan tata kelola kinerja Polri sebagai acuan di dalam menyusun rekomendasi dan merumuskan strategi terkait dengan pengembangan dan pembenahan Polri guna meningkatkan kinerja Polri. Mendorong terimplementasikan prinsip responsif, perilaku, dan efektivitas anggota di dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggota Polri
untuk mewujudkan kepolisian yang bersih, profesional, dan bebas dari KKN. ITK berorientasi pada pencapaian profil kinerja tata kelola dan kinerja Polri. Profil kinerja tata kelola dan kinerja Polri di 32 Polda dan identifikasi kekuatan dan kelemahan tata kelola kinerja Polri dan rekomendasi di 32 Polda secara utuh sehingga dapat mengoptimalkan performance sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Dalam meningkatkan capaian pelaksanaan RBP dan dapat dijadikan sebagai alat untuk memperbandingkan kinerja Polri secara objektif, fair, dan akurat antar Polda di jajaran Polri. Dalam mewujudkan RB di pemerintahan, kemitraan atau Partnership for Governance Reform, prinsip dari good governance ada 6 indikator, yaitu 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Partisipasi, 4. Keadilan atau fairness, 5. Efisiensi, dan 6. Efektivitas. Sedangkan ITK menetapkan 7 prinsip good governance perpolisian, yaitu 1. Kompetensi, 2. Responsif, 3. Manner atau perilaku, 4. Transparan, 5. Keadilan atau fairness, 6. Efektivitas, dan yang ketujuh adalah akuntabilitas. 7 prinsip tersebut mengukur kinerja Polri terhadap 7 arena atau fungsi Polri yang secara universal diyakini berkontribusi dalam implementasi ITK pada pencapaian sasaran reformasi birokrasi dan tugas pokok Polri serta memberikan pelayanan prima secara internal yang diintegrasikan dalam unit kerja utama di masing-masing Satker sesuai tugas pokok Polri, yaitu bidang Lim Yom Yan, Harkam Tipnas, dan Gakum. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu arena atau fungsi Sabara, Reskrim, Lantas, Intelkam, Binmas, Poler, dan SDM. Dengan menggunakan 7 prinsip tersebut, akan diperoleh data dari masyarakat dan anggota terhadap kesehatan organisasi Polri berdasarkan 6 indikator utama dan 143 sub-indikator bidang sumber daya manusia, sarana, prasarana, anggaran, pengawasan, sistem metode, dan inovasi terhadap fungsi Binmas, lalu lintas, Intelkam, Poler, Reskrim, untuk umum, khusus, dan narkoba, Sabara, dan SDM. Reformasi birokrasi nasional itu sudah dilakukan sejak 10 tahun yang lalu, dan Kepolisian Republik Indonesia termasuk institusi yang relatif cukup cepat menyesuaikan dengan peta jalan reformasi birokrasinya. Indeks tata kelola kepolisian yang secara khusus mengukur bagaimana perubahan-perubahan berlangsung di dalam institusi Polri yang dimulai dari perubahan mindset perilaku dari aparatur kepolisian, lalu kemudian perubahan perilaku dari tugas-tugas yang dilaksanakannya, lalu profesionalismenya, tingkat kedisiplinan, lalu kemudian penciptaan rasa adil atas pelaksanaan tugas-tugasnya, juga pelayanan publiknya merupakan beberapa ukuran-ukuran yang menjadi tolak ukur dari indeks tata kelola kepolisian yang ingin diterapkan dan sudah diterapkan. Dengan demikian, satu proses reformasi birokrasi di dalam institusi kepolisian memiliki parameter-parameter yang jelas dan terukur untuk bisa melihat instansi-instansi kepolisian mana dari setiap satuan kerja. Misalnya di Polda-Polda, ada 32 Polda. Dengan ukuran-ukuran indeks tata kelola kepolisian yang seperti ini, maka pimpinan Polri bisa melihat apakah proses reformasi birokrasi tata kelola dari Polda-Polda tersebut sudah berjalan atau tidak sesuai dengan garis yang diamanatkan oleh pimpinan Polri. Bagaimana pelayanannya, bagaimana mereka menciptakan rasa keadilan, bagaimana mereka loyal terhadap tugas, bagaimana tingkat kedisiplinan, bagaimana perilaku aparatur kepolisian secara keseluruhan. Nah, ini akan mencerminkan satu tata kelola institusi yang baik. Tentang ITK atau Indeks Tata Kelola Kepolisian merupakan satu perjalanan panjang
yang dilakukan dalam rangka membangun reformasi birokrasi Polri yang terkait dengan grand strategi Polri. Oleh karena itu, Indeks Tata Kelola Kepolisian merupakan inisiasi dari Kepolisian Republik Indonesia dan merupakan produk Kepolisian Republik Indonesia yang terinspirasi dari program pemerintah yang namanya Indonesia Governance Index. Oleh karena itu, kepada para Kapolda dan para Kapolres tentang ITK atau Indeks Tata Kelola Kepolisian, ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para Kapolda dan para Kapolres seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kinerja kepolisian untuk membangun Harkamtibmas, pelayanan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, sekali lagi, ITK harus dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. 7 prinsip ITK yang akan kita bangun. Yang pertama adalah kompetensi, yang kedua adalah responsif, yang ketiga perilaku, yang keempat keadilan, yang kelima transparan, yang keenam efektivitas, dan yang ketujuh adalah akuntabilitas. Kewajiban yang harus kita lakukan untuk membangun Harkamtibmas, membangun pelayanan dan membangun penegakan hukum melalui tata kelola Kepolisian Republik Indonesia dan pelayanan publik yang kelima dalam rangka menuju World Class Organization Kepolisian Republik Indonesia. Pengukuran indeks tata kelola ini adalah murni inisiatif Polri, namun pelaksanaannya Polri menggandeng kemitraan Partnership for Government Reform yang mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam menyusun indeks tata kelola, di mana pada tahun 2008 dan 2013 kemitraan telah mengukur indeks tata kelola pemerintahan provinsi untuk seluruh Indonesia dan sebagian daerah tingkat 2. Dengan indeks tata kelola kepolisian akan tercipta iklim kompetisi yang sehat dan sportif antara satuan kerja dan satuan kewilayahan Polri, karena pengukurannya dilakukan secara komprehensif, holistik, dan integral. Saya yakin melalui pengukuran indeks tata kelola kepolisian ini, perjalanan reformasi birokrasi di tubuh Polri akan lebih cepat. Insya Allah, Polri dapat memenuhi harapan masyarakat, menjadikan Polri yang profesional, anti KKN, dan humanis. Salam reformasi. Selain mengandung sasaran program RBP, penyusunan indikator ITK juga didasarkan pada prinsip utama kepolisian, diantaranya sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, pengawasan, sistem metode, dan inovasi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi timbulnya pertanyaan, mengapa indikator tertentu yang digunakan sementara yang lain tidak? Terdapat 3 jenis data, yaitu 1. Objektif, terdiri dari data-data Satker Polda yang diukur seperti anggaran, data jumlah personal, LAKIP, dan lain-lain. 2. Persepsi dari internal Polda dan masyarakat terkait kinerja Polda. Dan 3. Observasi terhadap unit layanan publik seperti pelayanan STNK, BPKB, SIM, dan SKCK menggunakan instrumen yang ada pada Permenpan RB nomor 38 tahun 2012 tentang pedoman penilaian kinerja unit pelayanan publik. Masing-masing jenis data memiliki kontribusi terhadap penilaian ITK dengan bobot berbeda, diantaranya data objektif 70%, data persepsi 15%, dan data observasi 15%. Dalam prosesnya, pemilihan indikator dilakukan dengan menempatkan indikator-indikator yang relevan ke dalam hierarchy of significance, sehingga pada akhirnya akan didapat sejumlah kecil indikator yang memiliki kemampuan penjelas yang kuat dan kekuatan pembeda, discriminating power, sehingga tidak ada tumpang tindih antar satu indikator dengan indikator lain, atau terjadi repetisi maupun triangulasi yang tidak perlu.
Indikator-indikator tersebut dibangun berdasarkan fungsi-fungsi dan otoritas Polda serta relevansi terhadap isu-isu maupun proses tata kelola. Setiap indikator disertai justifikasi yang rinci melalui pertimbangan, signifikan, relevansi, ketersediaan data, kekuatan pembeda, serta persamaan. Hingga saat ini, telah diperoleh peringkat Indeks Tata Kelola Kepolisian Republik Indonesia atau ITK dengan skor tertinggi 6,64 dan terendah 4,78 dari total 10. Sedangkan skor pelayanan publik tertinggi 3.827 dan terendah 1.661 dari total 4.000. ITK adalah instrumen baru yang dipakai untuk mengukur kinerja dan capaian dari program reformasi birokrasi Polri. Bagaimana metodologinya? Untuk indeks tata kelola kepolisian ini, kita awalnya tahapan pertama itu adalah menyusun yang namanya metodologi, kemudian kita melakukan penyusunan indikator, pembuatan atribut penelitian, dan kemudian melakukan uji coba. Dalam hal ini, di tahap awal kita melakukan uji coba di 5 Polda. Ada Polda Metro Jaya, ada Polda Aceh, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda Maluku Utara sebagai tempat uji coba atau pilot project di 5 area Polda. Kemudian setelah selesai melakukan piloting atau uji coba di 5 Polda tersebut, kita melakukan revisi instrumen karena beberapa instrumen data-data yang terdapat itu tidak tergunakan atau tidak terpakai. Tetapi di lain pihak ada data-data yang masih perlu dimintakan ke Polda, sehingga kita melakukan revisi instrumen. Setelah selesai lakukan uji instrumen, kita kemudian menyocokkan indikator dengan atributnya, baru kemudian dilakukan penelitian di 32 Polda. Data yang kita peroleh, kita input, kemudian kita indexing, ya, setelah proses cleaning data, dan kemudian keluarlah kemudian yang namanya Indeks Tata Kelola Kepolisian itu. Dengan pencapaian profil kinerja tata kelola dan kinerja Polri yang menggambarkan profil kinerja tata kelola, peringkat tata kelola dan kinerja Polri di 32 Polda, serta teridentifikasinya kekuatan dan kelemahan tata kelola kinerja Polri secara utuh dalam mengoptimalkan performance sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki, dapat meningkatkan capaian pelaksanaan reformasi birokrasi Polri dan dapat dijadikan sebagai alat untuk memperbandingkan secara objektif, fair dan akurat antar Polda, meningkatnya kinerja anggota Polri, terimplementasikannya prinsip responsif, perilaku, dan efektivitas anggota dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, meningkatnya prinsip transparansi dan akuntabilitas anggota dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, dan meningkatnya tunjangan kinerja anggota Polri. Harapan masyarakat terhadap kinerja kepolisian negara Republik Indonesia yang lebih baik akan segera terwujud.